ถ้าซื้อเครื่องเนี้ยเจ้าแรกเลยเหรอพี่ ไปเล่นพนันบอลใช่ไหม เฮ้ย ก็เพราะลุงทำของผมเสียไปเป็นแสนเนี่ยแหละ ลุงจะมาชิ่งผมแบบนี้ไม่ได้นะ มันสายไปนิดเดียวเองอะพี่ โอ้คุณใครๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นแหละแล้วถ้าผมยอมคุณสักคนนะ Halo everyone, bagaimana kabarnya? Semoga kamu selalu diberikan kesehatan. Selamat datang saya ucapkan di channel Kaladiwa, di mana channel ini akan merangkum film-film terbaik dari berbagai negara, dan pada kesempatan kali ini, Kaladiwa akan mengulas film dari Thailand dengan judul The Billionaire yang rilis pada tahun 2011. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata dari seorang pengusaha muda Thailand yang mengalami jatuh bangun saat ia menjalankan bisnisnya. Sebelum berhasil menjadi orang yang sukses, berbagai macam masalah telah datang di tengah bisnis yang sedang dijalankan. Namun, semangat pantang menyerah tak pernah lepas dari pemuda tersebut. Dan, seperti apakah ceritanya? Kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Top Itipak. Dia pergi ke bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar. Dengan angka yang cukup fantastis, teller bank penasaran dan bertanya akan diapakan uang sebanyak itu. Akhirnya Top pun mulai bercerita. Saat masih SMA, Top kerap menghabiskan waktunya bermain game online bahkan saat di dalam kelas. Hingga suatu hari, ada seseorang yang ingin membeli salah satu senjata game yang dimilikinya dengan harga 5,7 juta. Meski awalnya ragu, Top pun akhirnya setuju. Karena belum mempunyai rekening, Top pun lalu meminjam rekening milik pamannya untuk menerima uang pembayaran tersebut. Dan ternyata uang itu benar-benar masuk ke rekening paman Top. Sejak saat itulah, Top mulai menjual senjata-senjata game yang dimilikinya dan meraup keuntungan yang cukup besar, bahkan ia pun mampu membeli sebuah mobil. Saat pulang ke rumah, Top malah dimarahi oleh orang tuanya. Mereka menuduh Top memperoleh uang itu dari hasil berjudi. Saat menjelaskan dengan jujur bahwa uang itu dihasilkan dari game, ayahnya malah tidak percaya, sedangkan ibunya menyuruh Top untuk kembali fokus ke sekolah. Namun, Top tidak peduli dan terus melanjutkan bisnis gamenya sampai dia lulus. Setelah lulus SMA, Top mendaftar ke universitas negeri, tapi sayangnya dia tidak lolos seleksi. Melihat hasil itu, Top tetap santai dan melanjutkan bermain game. Hingga suatu hari, Top memutuskan untuk membeli PS dan DVD player. Namun, saat sampai di rumah, Top dimarahi karena tidak lulus universitas negeri. Top berusaha meyakinkan ibunya bahwa universitas swasta juga sama bagusnya. Sedangkan ayah Top merasa sangat kecewa karena biaya masuk universitas swasta sangatlah mahal. Ketika di dalam kamar, Top melihat tabungannya dan mulai menyadari keuangannya semakin menipis. Dan sialnya akun gamenya tiba-tiba diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan komersial. Top yang mulai terlihat pusing akhirnya memutuskan untuk membeli lebih banyak DVD player yang rencananya akan dijual kembali. Saat dia mencoba memasarkannya di depan paman dan ibunya, DVD yang dibelinya itu malah rusak semua. Merasa dibohongi, Top pun kembali ke toko untuk meminta ganti rugi, tapi penjual itu menolak mengembalikan uang Top karena DVD tadi bajakan. Jadi tentu saja tidak ada garansi dan akhirnya Top pun kembali ke rumah dengan putus asa. Saat melihat ayahnya di jalan, Top meminta ayahnya untuk masuk ke dalam mobil. Di sana, ayahnya mengatakan jika Top harus berhati-hati karena menjalankan bisnis bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk anak muda seperti Top. Ayahnya pun menyarankan agar Top tetap melanjutkan kuliah, lalu memberinya sejumlah uang. Akan tetapi, Top menolaknya, dan justru mengambil jimat milik sang ayah untuk menggadaikannya dengan harga 100.000 baht, dan uang itu Top gunakan untuk biaya kuliah. Scene pun berganti. Sepulang sekolah, Top mengunjungi Food Expo dan menemukan ide bisnis baru saat melihat penyangrai kacang otomatis. Setelah mendengar bahwa mesin itu adalah mesin penyangrai pertama di Thailand, Top semakin yakin untuk membelinya meskipun harganya sangat mahal. Sepulangnya di rumah, Top lagi-lagi dimarahi saat membawa mesin itu. Dia pun terpaksa mengaku bahwa mesin itu hanya dia sewa seharga 50.000 baht.
Top pun mulai bisnis kacang sangrainya dengan mempelajari ilmu dari pedagang di pasar hingga dia berhasil menemukan resep yang tepat. เจกเกาลัดเจกทำไมต้องแช่น้ำขนาดนั้น สักครู่ครับ แล้วจากนั้นไงต่อเจก ก็คั่ว Akhirnya, Top memutuskan berjualan kacang bersama pamannya di food court mall. Tapi ternyata meskipun mall ramai, kacang mereka tetap tidak laku. Dan suatu hari saat menemani pacarnya ke pasar, Top mengamati cara pedagang menawarkan dagangan mereka dan mencatatnya. Di depan pasar, Top juga melihat ada orang meminta sumbangan yang berhasil menyita perhatian. Dari sini, Top sadar bahwa lokasi juga berpengaruh pada keberhasilan seseorang dalam berjualan. Top kemudian meminta pihak mall agar bisa pindah berjualan di depan pintu masuk. Akhirnya dagangan Top laris manis sampai dia harus meninggalkan ujian demi menyuplai stok kacang dan membantu pamannya yang kewalahan. Melihat bisnisnya lancar, Top memutuskan untuk membuka cabang dan merekrut karyawan. Namun tiba-tiba pacar Top datang dan mengingatkannya untuk fokus kuliah daripada bisnisnya. Tapi Top mengabaikannya sampai dipanggil pihak kampus karena terancam DO. Di sisi lain, Top mulai mendapatkan komplain dari pihak mall karena asap mesin kacang yang mengotori plafon. Menerima teguran itu, Top berjanji akan mengecatnya ulang, tapi sayang saat Top mulai mengecat, pedagang lain mulai terganggu dan menyuruhnya untuk mengecatnya saat malam hari. Dengan dibantu ibunya, Top pun mulai mengecat plafon tersebut, namun saat malam, ia justru diusir oleh satpam karena mall akan tutup. Top kemudian mencoba menyogok satpam agar dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, satpam justru menolaknya dan memarahi ibu Top untuk mengajarkan tata krama pada anaknya. Top pun semakin putus asa, selain karena targetnya tidak selesai, ternyata orang tuanya akan pindah ke Cina karena terlilit utang yang membuat kekayaan mereka habis, bahkan mereka kemungkinan rumahnya akan disita. Meski sudah diajak untuk pindah, Top memilih tetap tinggal di Thailand bersama pamannya untuk melanjutkan usahanya. Saat berpisah dengan orang tuanya itu, Top berjanji untuk membawa pulang mereka lagi ke Thailand dan melunasi seluruh utang yang dimiliki oleh orang tuanya. Tapi beberapa hari kemudian, ternyata usaha kacangnya harus berhenti karena pemutusan kontrak oleh pihak mall. Hingga suatu hari, saat Top sedang di dalam mobil dengan pacarnya membawakan makanan ringan rumput laut. Top pun sangat penasaran karena rasanya yang enak dan gurih. Mengetahui bahwa masih jarang orang yang menjual produk ini, Top pun langsung terbayang ide bisnis lagi. Akhirnya, Top menjual mesin sangrainya untuk membeli rumput laut mentah dan dengan dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu, tapi rasanya justru pahit dan tidak enak. Bahkan hal itu terus terjadi sampai bahan baku rumput laut mereka habis. Top yang pantang menyerah, lalu menjual semua komputernya untuk tambahan modal membeli bahan rumput laut. Namun, pamannya menyarankan agar Top menyusul orang tuanya karena kasihan melihat Top yang selalu gagal dengan usahanya. Akan tetapi, Top yakinkan pamannya bahwa ia masih ingin terus berusaha dan ingin sukses. Scene pun berganti. Suatu malam, saat Top sampai di rumah, di sana Top justru melihat pamannya tergeletak bersimbah darah karena terpeleset. Dia pun merasa sedih karena satu-satunya orang yang mendukungnya justru celaka. Siang harinya, tanpa pamannya, Top kembali menggoreng rumput laut yang lagi-lagi masih tidak enak. Tapi Top terus saja menggoreng sampai stok rumput lautnya habis. Saat hampir putus asa, tidak sengaja Top menemukan sisa rumput laut yang terjatuh dan sudah diguyur hujan semalam. Karena tidak ada lagi sisa rumput laut, Top pun terpaksa menggorengnya dan anehnya rumput laut kali ini terasa enak. Ternyata rahasianya ada pada pengembunan rumput laut sebelum digoreng. Senyum pun mulai mereka di wajah Top yang serasa sudah hampir mati kini hidup kembali. Singkat cerita, dia dan pamannya yang sudah pulih akhirnya melanjutkan perjuangannya menjual rumput laut di mall. Melihat banyaknya pembeli, Top menargetkan pendapatan 1 juta per tahun. Namun Top kembali putus asa setelah mengetahui utang orang tuanya sebesar 40 juta baht atau 12 miliar yang artinya butuh waktu setidaknya 20 tahun untuk melunasi semua utang orang tuanya. Bahkan kenyataan pahit lainnya masih berlanjut. Rumah Top ternyata benar-benar disita oleh pihak bank akibat utang orang tuanya. Suatu hari, Top datang untuk membeli makanan di 7-Eleven, yang di sana dia tertarik menjual produknya di sana. Top kemudian mendatangi kantor Sevel.
Tapi saat Top memperlihatkan produknya, manajer langsung menolak karena kemasannya yang tidak layak. Scene pun berganti. Top kemudian pergi ke tempat percetakan kemasan. Di sana, Top meminta desain packingnya diganti. Setelah selesai, Top akhirnya kembali menemui manajer Seville dan di sana ia menunggu manajer berjam-jam bahkan sampai sore hari. Merasa tidak dihargai dan manajer tidak mau menemui Top, ia memilih pergi dan memberikan produk yang ia bawa pada satpam. Top pun mulai putus asa, ia bahkan sempat mengabarkan pada ibunya bahwa ia akan menyusul ke Cina. Dia juga meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa menepati janjinya. Di sisi lain, produk yang ditinggalkan Top ternyata dibawa oleh karyawan Seville dan mereka yang memakannya merasa ketagihan, tak terkecuali sang manajer. Akhirnya, Top dipanggil ke kantor Seville dan rupanya produk diterima dengan syarat ia harus menyediakan 70.000 bungkus produknya untuk dikirimkan ke 6.000 cabang Seville. Selain itu, tempat produksinya harus sesuai dengan standar kebersihan pabrik. Meski ia kebingungan memenuhi syarat yang diberikan, namun Top tetap menyetujuinya. Lalu kita dibawa kembali ke awal film. Jadi tujuan Top untuk meminjam uang ke bank ternyata adalah untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan agar produknya disetujui. Namun pinjamannya ditolak karena usianya masih 19 tahun. Akan tetapi Top kembali tidak berputus asa. Dia akhirnya menjual mobilnya untuk modal mendirikan pabrik dan merekrut karyawan di bekas toko orang tuanya. Beberapa hari berlalu di saat Top sedang berjuang, Top melihat pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Rasa kecewa pun terlihat di wajahnya. Padahal, dialah salah satu orang yang ingin Top bahagiakan saat usahanya berhasil nanti. Scene pun berganti, akhirnya Top berhasil membangun dan merekrut karyawan sampai pihak Seville datang untuk melakukan inspeksi dan mengecek kelayakan pabrik. Tapi ternyata pabriknya masih belum cukup layak. Pihak Seville pun mengatakan akan mempertimbangkan dan mengabarkan hasil inspeksi lewat fax. Sesaat sebelum pihak Seville akan pergi, pamannya menyuruh Top untuk menyogok mereka agar pabriknya diterima. Tapi Top menolak karena teringat kejadian bersama satpam mall waktu itu. Singkat cerita, akhirnya Top berhasil memperbaiki pabriknya sesuai standar yang diberikan Seville. Sampai suatu hari, mesin fax tiba-tiba berbunyi, namun sayangnya surat tersebut tidak tercetak dengan sempurna karena tintanya habis. Top kemudian membacanya di luar dan menemukan tulisan besarnya dengan kata disetujui. Top pun terlihat sangat gembira, apalagi target 70.000 bungkus produknya berhasil ia penuhi. Top kemudian langsung memeluk pamannya yang selalu menemaninya saat gagal. Top pun berkata bahwa mereka sudah berusaha sekeras mungkin, jika kali ini gagal lagi, dia berjanji akan fokus kuliah dan tidak akan keras kepala. Setibanya di gudang Seville, ternyata produk Top telah telat selama 1 jam untuk pengiriman. Namun, untung saja kepala gudang yang melihat kegigihan Top dan melihat Top hingga mengeluarkan darah di hidungnya, ia pun memberinya keringanan sehingga produknya bisa diterima. Dengan perasaan lega, Top pun menelpon ibu dan ayahnya. Dia pun memberitahukan bahwa sebentar lagi ia akan membawa mereka pulang kembali ke Thailand, serta melunasi semua utang orang tuanya. ผมขอร้องอ่ะ มันสายไปนิดเดียวเองอ่ะพี่ น้อง ครับ เอ็ดหน่อยไหม ป้ากลับบ้านนั่นแหละนะ Singkat cerita, 2 tahun setelahnya, Top kini memiliki 2.500 karyawan. Produknya yang tersebar di lebih dari 6.000 cabang di 7-Eleven. Top juga memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya hingga di tahun 2010 sekitar 450 miliar di usianya yang masih 26 tahun. Kemudian, film pun berakhir.